bantuan bantuan ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jika biasanya para jurnalis melaporkan peristiwa inspiratif, kali ini aksi kepedulian dilakukan oleh para jurnalis. Ya, tepat atau memanfaatkan Hari Pers Nasional. Paguyuban Wartawan Kulon Progo atau PWK melakukan kegiatan bedah rumah salah satu rumah warga yang kurang mampu. Rumah yang diperbaiki yakni milik Catur, warga Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta. Rumah Catur hanya berupa bangunan sangat sederhana, pemirsa, berdinding anyaman bambu serta berlantaikan tanah. Nah, Catur yang bekerja sebagai buruh harian lepas ini tinggal di rumah tersebut bersama istri serta 2 orang anaknya. Aksi sosial ini akan menjadi agenda rutin tahunan oleh Paguyuban Wartawan Kulon Progo sehingga harapan tercapainya masyarakat yang sejahtera dengan rumah layak huni dapat terwujud. Iya, untuk mengetahui kisah inspiratif dari teman-teman jurnalis di Kulon Progo, kita akan berbincang dengan anggota Paguyuban Wartawan Kulon Progo, ada Mas Putut dan juga ada Bapak Catur, warga Kulon Progo yang rumahnya direnovasi. Kita ke Pak Catur terlebih dahulu ya, saya penasaran banget soalnya. Pak Catur, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Nyangka nggak Pak awalnya ini rumah bakal direnovasi sama teman-teman wartawan? Awal ceritanya gimana tuh? Ya, awal ceritanya seminggu sebelumnya dapat informasi dari wartawan PWK bahwa rumah saya akan direnovasi. Oh, jadi 1 minggu sebelum sudah ada pemberitahuan begitu ya? Iya. Oke, sudah berapa lama Bapak tinggal di rumah tersebut? 7 tahun. 7 tahun. Selama 7 tahun itu pernah ada direnovasi nggak Pak? Sekali atau berapa kali? Belum pernah. Belum pernah direnovasi. Oke. Yang paling membantu nih yang direnovasi bagian apanya nih Pak kalau di bagian rumah? Ya, bagian atap. Bagian Sama atap. Jadi udah bagian- nggak bocor. Gimana? Udah nggak bocor lagi ya Pak ya? Udah nggak bocor lagi. Alhamdulillah. Baik, nah kalau begitu saya ingin beralih ke Mas Putut. Mas Putut, ini bagaimana mengetahui tentang kondisi rumah Pak Catur sehingga sepertinya membutuhkan penanganan? Jadi sebenarnya bedah rumah ini merupakan program yang diinisiasi oleh Pemkab Kabupaten Kulon Progo. Jadi di Pemkab itu di bagian Kesra sudah banyak data-data dari warga yang rumahnya perlu diperbaiki lah. Dari situ kita bekerja sama dengan Pemkab Kulon Progo mendapatkan data-data rumah yang mana yang harus kita bedah, kita bantu supaya lebih layak dihuni dan juga warga yang tinggal di situ tentunya juga lebih sehat karena dengan rumah yang sehat ini juga warganya nanti juga akan sehat gitu Mbak. Tapi apa pertimbangannya dari sekian warga yang diseleksi, kenapa rumah Pak Catur yang dipilih, Mas Putut? Jadi sebelum kita bedah rumahnya Pak Catur ini ada sekitar 3 proposal yang masuk di kami dari Pemda Kulon Progo, kemudian kita sortir, kita juga datangi 2 rumah sebelumnya yang akan kita bantu sebetulnya, tapi di sana sudah lantainya itu sudah diplester Mbak dan juga memiliki kendaraan. Lalu kita cari lagi rumah yang benar-benar memang kita butuhkan karena kita ingin bantuan yang kita arahkan ini tepat sasaran dan akhirnya ketemulah rumah Pak Catur. Ya mohon maaf karena rumah ini kan tanahnya juga lantainya juga masih tanah, kemudian dindingnya juga masih bambu. Akhirnya kita satu suara untuk melakukan bedah rumah di tempatnya rumahnya Pak Catur. Gitu Mbak. Oke, saya suka tuh tadi kata-kata tepat guna begitu ya, tepat sasaran. Nah, bedah rumah sebenarnya sudah masuk dalam salah satu kegiatan sosial pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka menyejahterakan warga golongan kurang mampu melalui rehabilitasi rumah menjadi lebih layak dan juga sehat. Nah, kira-kira bagaimana respon dari Bupati Kulon Progo mengenai kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh para jurnalis yang ada di sana? Langsung saja kita akan tanyakan kepada Bupati Kulon Progo, ada Pak Hasto Wardoyo. Selamat siang Pak Hasto Wardoyo.
Ya, selamat siang. Ya. Iya, Pak Hasto, apa yang ada di benak Anda kalau melihat ini para wartawan saling bahu-membahu ikut membantu membedah rumah, membenahi rumah warga Kulon Progo, Pak? Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali ya, karena teman-teman Persatuan Wartawan Kulon Progo yang tergabung dalam PWK ini punya kepedulian dan sangat kreatif kalau menurut saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat untuk Hari Pers Nasional di tahun 2019 ini. Jadi kebetulan kami setiap hari Minggu punya agenda rutin, yaitu agenda bedah rumah gotong royong tanpa APBD, tanpa APBN. Ini yang kami jalankan setiap hari Minggu, murni gotong royong. Dan kami... Pak, berarti kalau setiap minggu udah berapa rumah tuh Pak yang sudah direnovasi? Kalau yang kita inisiasi bersama dengan warga, kemudian tanpa APBD, tanpa APBN ini sudah sekitar 1.100 rumah lebih ya. Memang selama beberapa tahun ini kita sudah setiap hari Minggu. Dan memang kita selalu menggalang dari komunitas-komunitas warga masyarakat. Dan hari ini media, dalam hari ini wartawan, sangat baik sekali. Kami mengucapkan terima kasih, saya kira. Baik, Sama-sama Pak Hasto. loh, Pak. Ya, ini tanpa APBN, tanpa APBD, berarti sumber dana utama untuk sekitar 1.000 rumah yang sudah berhasil dibedah itu dari mana ya, Pak? Gini, jadi PNS itu zakat infak sedekah bagi yang Muslim, bagi yang non-Muslim dengan membayar dana persembahan. Kemudian ini setiap hari Minggu kita membawa 10-15 juta datang ke rumah warga yang tidak layak huni. Kemudian kita ajak Pak Kades, Pak Dukuh, warga masyarakat untuk ngeroyok itu. Jadi biasanya kami hanya datang membawa uang 10-15 juta, tapi rumah ini jadi sampai senilai sekitar 50 juta. Tetapi yang mencukupkan adalah warga-warga sekitarnya gitu. Itu inisiatif warga ya, dan ini tentunya bukan kali pertama dan bukan hanya berhenti di sini aja ya, Putut. Kita akan nantikan nanti program dari teman-teman jurnalis di Hari Pers Nasional berikutnya seperti apa, Putut? Untuk kedepannya kami hasil evaluasi kegiatan kemarin ini rencananya kami akan membidik untuk tahun depan itu rumah guru ataupun tenaga pendidikan yang mungkin bisa dibedah rumahnya agar kualitas kehidupannya, kesehatannya dapat membaik, sehingga ketika di dalam rumah itu sehat, tidak ada pikiran guru tersebut mengajar juga tanpa beban gitu, Mbak. Oh, tenaga pengajar spesifik ya Pak ya, oke. Terima kasih Mas Putut dan juga kepada Pak Catur. Salam buat keluarga di rumah. Semoga rumahnya menjadi jauh lebih sehat dan lebih manfaat. Dan juga Pak Hasto Wardoyo, terima kasih sudah bergabung di Newsline. Selamat beraktivitas kembali Pak Hasto. Sukses semuanya. Terima kasih.